Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Ini adalah hari ke-12 saya belajar public speaking. Dan tema pada video ini adalah saya ingin membahas tim Formula One berwarna hijau yang lain dan bukan adalah Aston Martin. Sedikit cerita, saya tuh baru mulai lagi untuk mengikuti F1 di musim ini. Terakhir kali di musim tahun 2016 karena ada Rio Haryanto, pembalap Indonesia yang ikut ajang F1. Dan di tahun ini saya mengikuti kembali tentang F1 dengan tim yang saya sukai, yaitu Aston Martin. Ya walaupun di musim ini Aston Martin menjadi tim yang terbelakang gitu. Gimana sejarahnya? Ikuti hingga akhir video. Pada tahun 1959, nama Aston Martin Aramco Formula One Team pertama kali di Formula One. Di saat itu, Aston Martin datang sebagai tim pabrikan dengan mobil DBR4 yang menggunakan mesin buatan Aston Martin sendiri, serta pembalap mereka adalah Roy Salvadori dan Carroll Shelby. Sayangnya, mobil tersebut terlalu berat dan kalah cepat dibanding rival seperti Cooper, Ferrari, dan Lotus. Selama 2 musim, tahun 1959 dan 1960, Aston Martin gagal meraih kemenangan maupun podium. Setelah musim 1960 berakhir, Aston Martin memutuskan keluar dari Formula One dan kembali ke balap mobil sport, termasuk ke ajang Le Mans. Setelah musim tahun 1960, Aston Martin menghilang selama 60 tahun lebih. Pada tahun 2018, ada sebuah tim F1 yang bernama Force India mengalami kebangkrutan. Ada seorang miliarder dari Kanada yang bernama Lawrence Stroll membeli aset dari tim Force India. Kemudian tim tersebut berganti nama menjadi Racing Point pada musim 2019 dan 2020. Pada saat yang sama, Lawrence Stroll menginvestasikan ratusan juta pound ke perusahaan Aston Martin. Tujuannya bukan hanya menyelamatkan kondisi finansial perusahaan, tetapi juga mengembalikan nama Aston Martin ke Formula One sebagai tim pabrikan. Pada akhirnya, Aston Martin turun ke Formula One pada musim 2021 dan Racing Point berganti nama menjadi Aston Martin. Musim 2021 menjadi awal era Aston Martin di Formula One. Mereka menggunakan mobil EMR21 dengan mesin Mercedes. Timnya pun dipimpin oleh Otmar Szafnauer, sedangkan pembalapnya ada 2. Pembalap senior Sebastian Vettel dengan nomor 5 dan pembalap barunya yaitu Lance Stroll dengan nomor 18. Di musim 2021, Aston Martin mengumpulkan 77 poin dan finish di posisi ke-7 klasemen konstruktor. Momen terbaik mereka adalah terjadi di Grand Prix Azerbaijan, ketika Vettel berhasil finish kedua dan mempersembahkan podium pertama Aston Martin di era modern. Sedikit fun fact, Lawrence Stroll dengan Lance Stroll merupakan anak dan bapak. Bapaknya adalah Lawrence Stroll, sedangkan anaknya Lance Stroll. Memasuki tahun 2022, Formula One memperkenalkan regulasi baru yaitu ground effect.
yang mengubah total desain mobil. Aston Martin kemudian meluncurkan EMR22 masih menggunakan mesin Mercedes dan tetap mempertahankan Vettel serta Lance Stroll. Namun, di pertengahan musim terjadi pergantian pemimpin, yaitu menjadi Mike Crack sebagai tim prinsipal menggantikan Otmar Szafnauer. Adaptasi ini berjalan sulit sehingga Aston Martin di musim 22 hanya mengoleksi 55 poin dan kembali finish di posisi ke-7 klasemen konstruktor. Di akhir musim, Sebastian Vettel mengumumkan pensiun dari Formula One, yang kemudian menuntut Aston Martin harus mencari driver yang profesional untuk meraih poin dan memajukan nama Aston Martin. Di tahun 2023 atau di musim 2023, Aston Martin membuat keputusan besar. Mereka merekrut juara dunia 2 kali, yaitu Fernando Alonso, menggunakan nomor 14. Alonso berduet dengan Lance Stroll yang di nomor 18. Sementara tim masih dipimpin oleh Mike Crack dan tetap menggunakan mesin Mercedes. Mobil EMR23 menjadi salah satu mobil terbaik di awal musim. Fernando Alonso meraih 8 podium dan beberapa kali menantang Red Bull. Aston Martin menutup musim dengan 280 poin, finish di posisi kelima konstruktor sekaligus menjadi musim terbaik mereka sejak kembali ke Formula One. Pada tahun 2024, Aston Martin memperkenalkan EMR24 dengan susunan pembalap yang sama dan mereka masih memakai mesin yang sama. Dan pemimpin mereka pun juga masih sama, yaitu Mike Crack. Namun sayangnya, pengembangan mobil tidak berjalan sesuai harapan. Sementara McLaren, Ferrari, dan Mercedes berkembang pesat, Aston Martin justru kehilangan daya saing. Mereka mengakhiri musim dengan 94 poin dan tetap berada di posisi kelima konstruktor tanpa satupun podium. Di tahun selanjutnya, yaitu musim 2025, menjadi tahun transisi bagi Aston Martin. Aston Martin meluncurkan EMR25 masih menggunakan mobil Mercedes dan pembalap yang sama. Namun, kepemimpinan tim beralih dari Mike Crack menjadi Andy Cowell. Sementara desainernya yaitu Adrian Newey, yaitu desainer legendaris, bergabung sebagai managing technical partner untuk memimpin pengembangan teknisi mobil masa depan Aston Martin. Aston Martin juga menyelesaikan pembangunan kampus Formula One yang baru di Silverstone, Inggris, lengkap dengan wind tunnel, simulator generasi terbaru. Karena sebagian besar sumber daya dialihkan untuk proyek regulasi 2026, performa di tahun 2025, Aston Martin menurun. Di akhir musim, Aston Martin hanya mendapatkan 89 poin dan finish di posisi ke-7 klasemen konstruktor. Musim 2026 menjadi awal era baru Aston Martin. Untuk pertama kalinya sejak ke Formula One, mereka meninggalkan mesin Mercedes dan beralih menggunakan Honda sebagai mitra power unit penuh. Mobil baru mereka diberi nama EMR26, masih dikendarai oleh Ferdinand Alonso dan Lance Stroll. Dengan Andy Cowell sebagai tim prinsipal,
regulasi Formula One di tahun 2026 menghadirkan perubahan besar pada aerodinamika dan mesin hybrid, sehingga Aston Martin mengalami kesulitan beradaptasi hingga pertengahan musim. Mereka baru mengumpulkan 1 poin dan berada di posisi ke-10 klasemen konstruktor. Meskipun hasil yang mengecewakan, banyak pengamat percaya proyek jangka panjang Lawrence Stroll didukung fasilitas baru, Honda dan Adrian Newey baru akan menunjukkan hasil dalam beberapa musim mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada kekurangan dan kritik serta saran bisa dikasih di kolom komentar. Terima kasih. Ciao.